Kami menyapa semua peserta dalam acara ini, sangkakala dan pesta, dengan damai sejahtera Tuhan. Kami menyiarkan ke seluruh dunia melalui berbagai platform digital, langsung dari Manaim di negara bagian Espiritu Santo dengan terjemahan ke dalam beberapa bahasa. Selain otoritas yang telah disebutkan oleh Pastor Josias, saya juga ingin menyebutkan para pendeta dari berbagai benua, berbagai negara di seluruh dunia yang ada di sini bersama kita, serta perwakilan dari misi Gereja Kristen Maranatha, baik di Amerika Serikat maupun di Eropa Barat. Jadi kepada Anda semua, salam sejahtera dari Tuhan. Terima kasih khusus buat anggota pers yang hadir, yang tunjukkan dukungan dan hormati acara kita ini. Anda semua berdirilah, kita akan berdoa saat ini, kita akan memanggil Tuhan. Haleluya. Kami memanggil nama-Mu Tuhan, menyebut pengorbanan Tuhan Yesus, dan kami berseru dengan kuasa mulia darah Yesus dan oleh Roh Kudus Allah agar acara ini menjadi berkat yang mulia. Kami bersyukur atas semua yang ada bersama kami, baik hadir fisik maupun melalui internet di semua gereja kami. Semoga berkat-berkat kemuliaan roh Anda ada di atas Anda semua, membawa damai sejahtera, sukacita, keamanan, perubahan hidup, keselamatan, dan baptisan Roh Kudus yang memberdayakan. Kiranya berkat ini menjangkau setiap hati pada saat ini di dalam nama Yesus dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudara-saudaraku, mohon duduk.
kemuliaan bagi Yesus. Kekasihku. Proklamasi ini peringatan tentang tanda sekaligus peringatan gereja yang setia beserta dunia. Itu tugas YJ Loyal yang dilaporkan kenabian saat ini. Sebagai sebuah gereja, kita dipercayakan dengan tugas ini. Tanda-tanda yang akan ditunjukkan di sini selama peristiwa ini menunjuk pada kedatangan Tuhan Yesus yang mulia. Dan ada satu kata, yaitu kata Maranatha. Kata Maranatha berasal dari kata maran, bahasa Arab yang berarti Tuhan kita datang. Haleluya. Paulus berbicara tentang kata ini. Dalam 1 Korintus 16:22 ia berkata, jika ada yang tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah dia terkutuk. Dan dia menyampaikan, Maranatha, haleluya, sangkakala dan pesta, saudara-saudaraku, adalah judul dari acara ini. Kita telah memiliki 3 edisi lainnya pada tahun 2019, 2022, dan 2023. Acara-acara di mana jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dialami manusia pada masa kenabian ini. Dalam ini kami ingin menunjukkan tanda dan peringatan Alkitab kepada kita. Baik dalam perjanjian lama maupun dalam perjanjian baru dalam Wahyu Yohanes. Dan dalam pelayanan Tuhan Yesus ketika ia hadir di tengah-tengah kita. Pada tanggal 11 September 2001, dunia dikejutkan oleh peristiwa yang tak akan terlupakan di Menara Kembar. Dalam sejarah ada peristiwa yang berfungsi sebagai peringatan ini. Menara Kembar bersama dengan Pentagon disebutkan di sini. Mengisahkan Nabi Zefanya yang hidup dan bernubuat. Sekitar tahun 640 sebelum Masehi. Dan dia mengatakan secara nubuat bahwa hari itu adalah hari kemarahan. Hari kesedihan dan kegelisahan. Hari kekacauan dan kehancuran. Hari kegelapan dan kesuraman, hari awan dan kegelapan yang pekat. Lihatlah ayat berikutnya. Hari siren dan jeritan menuju kota yang kuat dan menara yang tinggi. Dengarkan, ada nabi seperti Zefanya yang meramalkan peristiwa 640 tahun sebelum kini. Namun, tanda-tanda ini sangat signifikan bagi kita. Mereka memberikan petunjuk utama menuju pengangkatan gereja yang akan segera terjadi. Keyakinan kuat bahwa kedatangan Yesus akan segera terjadi ini membimbing pembicaraan kita. Kita ingat bahwa pada acara pertama topik ini telah dibawakan. Ada masalah geofisika yang disebutkan dalam kitab Wahyu pasal 8, yaitu tiupan sangkakala. Teks ini menunjukkan kejadian yang dramatis. Ini sangat menarik, karena dalam kekekalan waktu tidak dihitung. Namun kitab suci berkata tentang saat di Wahyu 8, yakni keheningan di surga. Hampir 30 menit yang dramatis dalam kekekalan dengan campur tangan ilahi akan mengawali banyak peristiwa perubahan dan transformasi dalam penciptaan. Yuk intip kita tentang, kita melihat malaikat pertama meniup sangkakala di Wahyu 8:7. Ingin membaca bagian itu bersama. Yuk kita baca bersama-sama. Dan malaikat pertama
meniup trompet sebagian pohon terbakar. Jadi saudara-saudaraku, kita sudah memiliki efek dari bunyi sangkakala ini. Sudah dibunyikan. Mari kita lihat. Mari kita lihat. Amazon telah mencatat pada tahun ini telah terjadi sekitar 21.600 kasus kebakaran. Jadi itu adalah tingkat terburuk. Selama 26 tahun terakhir, tempat ini adalah G1. Kita memiliki perwakilan dari Globo dan UOL di sini. Amazon meretas rekor kebakaran tahun ini, laporan bulan September dan Februari. Masih dalam sangkakala pertama di tahun 2024, Koreo Brasiliense melaporkan kebakaran hutan yang merajalela di bagian tengah dan utara negara. Portugal juga mengalami hal serupa di daerah tengah dan utara dengan adanya korban jiwa. Dengan lebih dari 100 titik api aktif, Portugal telah menyatakan keadaan bencana. Dan akhirnya, Institut Humanitas menunjukkan judul yang sangat menarik yang menegaskan bahwa kebakaran hutan menyebabkan sepertiga dari hilangnya hutan secara global antara 2000 dan 1 hingga 2019. Saya tanya kepada semua yang terhubung dengan kita dan tamu di seluruh dunia, apakah sangkakala sudah dibunyikan? Ya sudah, mari kita pergi ke sangkakala kedua, malaikat. Meniup sangkakala kedua. Klausul Wahyu 8:7 memberitahu kita bahwa sepertiga makhluk hidup di laut mati. Saudaraku, lihat koran ini dari ahli kelautan. Sudah merugikannya dia habiskan sebulan di laut. Wah, setelah memeriksa data, diketahui bahwa penurunan yang signifikan terjadi selama 5 dekade terakhir dengan sekitar 40% organisme laut menghilang dari laut. Terjadi tahun 1970-an, Globe tampilkan artikel. Memperingati 50 tahun sejak laporan itu pada tahun 2020. Dan komunitas ilmiah khawatir karena dampak dari sangkakala pertama terus berlangsung dan sekarang sangkakala kedua telah berbunyi. Kami akan menonton video tentang polusi agar Anda semua menyadari situasi planet kita. Di laut. Pantai Fajar di Jepang penuh ribuan ikan mati, dilaporkan oleh portal Terra. Sudahkah terdengar sangkakala ketiga? Ya, sudah. Ada bintang besar yang jatuh dari surga. Bintang itu jatuh di atas ketiga sungai. Di atas mata air dan bintang Wormwood adalah yang penting. Peristiwa terbesar sejak tahun 1980 adalah sesuatu yang harus diingat. Kecelakaan nuklir terbesar dalam sejarah. Ada BBC News yang menunjukkan kecelakaan ini berdampak pada polusi global dan CBN yang terkait dengan global menunjukkan bahwa sepertiga sungai di planet ini tercemar menurut sebuah studi baru PBB. Apakah sudah berdering? Sudah selubung. Terlepas saudara Engel keempat membangkitkan trompet, Alkitab berujar bahwa itu adalah Wormwood. Benar, pendeta Gideon Tigre. Dia mengingatkan saya bahwa itu PLTN ada di Chernobyl, bagian utara Ukraina, dan nama itu dalam bahasa Ukraina berarti pahit. Alkitab mengatakan bahwa airnya menjadi absintus dan pahit. Kita dapat melihat nubuat yang terhubung dengan peristiwa zaman sekarang. Puji Tuhan, sangkakala berbunyi dan malaikat keempat meniup sangkakalanya di matahari,
bulan, dan bintang-bintang. Kami ingin mengingatkanmu, momen keempat saat sangkakala ditiup menjadi upacara pengangkatan gereja. Menurut Paulus, saat sangkakala terakhir berbunyi, yang mati di Kristus dibangkitkan dulu, lalu yang hidup mengalami transformasi, secara keseluruhan orang percaya diangkat. Sangkakala keempat adalah yang terakhir, namun sudah memberikan beberapa tanda. Yesus juga dalam khotbah kenabiannya. Saya ingin menekankan ini. Mari kita lanjutkan, ada hal penting untuk didiskusikan tentang Yesus. Dalam Matius 24, Lukas 21, dan Markus 13, ada 3 pasal tentang khotbah kenabian Yesus menunjukkan tanda-tandanya. Sebagai gereja setia, kita nantikan kedatangan kembali Yesus. Akan kembali, itu tanda penting. Kami pisah 7. Dan mulai dengan yang pertama, Matius 94, 6 dan 7, yang bilang kamu akan dengar tentang perang dan kabar perang, bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Tuhan juga mengatakan akan ada kelaparan. Tidak perlu kami komentari, gambaran berbicara sendiri, ada kelaparan. Acara internasional November di Rio de Janeiro menghimpun pemimpin dunia yang prihatin lingkungan, kelaparan, dan isu-isu global. Dalam diskusi tersebut, Yesus memperingatkan adanya tulah. Siapa yang tidak ingat saat dunia bertekuk lutut oleh wabah yang melanda seluruh umat manusia, COVID-19. Tidak hanya kita sebagai manusia biasa, tetapi juga komunitas ilmiah dan semua penguasa wabah. Dan akan ada, Alkitab mengatakan demikian, dan akan ada gempa bumi di berbagai tempat. Kami memiliki gempa bumi di Suriah dan juga di Turki tahun lalu. Lihatlah gambar-gambarnya. Saudara, tanda-tanda pada matahari dan bulan dapat Anda proyeksikan. Terdapat lubang besar di matahari WG bernama Slide. DPT menampung 60 planet bumi. Surat kabar Globe melaporkan berita mengejutkan ini berkat sumbangan ilmuwan dan orang-orang beriman yang tekun mengamati peristiwa astronomi ini. Banyak yang menganggap kejadian ini sebagai pertanda akan segera datangnya sangkakala keempat. Selain bintik matahari yang tak biasa, bintang juga menghilang di langit tanpa jejak, menarik perhatian ilmuwan. Sebelum akhir, saya ingin menyebutkan tanda kejadian yang disebutkan oleh Yesus dalam Matius 24:32. Ayo baca bersama-sama. Mari kita simak pesan dari perumpamaan pohon ara. Ranting-rantingnya menghitam dan berdaun saat mendekati musim panas. Perhatikan tanda ini. Dan ketika Anda melihat semua ini, perhatikan bahwa dia sudah berdiri di pintu masuk. Puji Tuhan.
Pendeta Gidute akan jelaskan secara rinci tentang Israel, tetapi tanda ini bagi kita sebagai berikut. Organisasi Israel sebagai sebuah bangsa pada tahun 1988 adalah tanda bahwa Yesus ada di pintu gerbang. Puji Tuhan. Dan kita akan membaca dari Nabi Yoel. Pasal 2 ayat 1, dan saya mengundang semua orang baca dengan sungguh untuk menutup bagian ini. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berserulah dengan nyaring di atas gunung kekudusanku. Biarlah semua penduduk bumi gelisah, karena hari Tuhan akan datang. Dan dia sudah dekat. Fugia a luz de Deus.
Meus irmãos, kami berada di sebuah perayaan. Gereja memiliki komitmen. Tidak ada karena itu adalah sebuah agama. Dan ketika sampai pada hal itu, setiap agama itu baik, tanpa kecuali. Tetapi gereja memiliki sebuah misi. Waktunya, ini bukan suatu ramalan yang dapat dipastikan. Tidak ada yang tahu kapan akan terjadi, mungkin besok. Alkitab hanya membicarakan Allah Yesus. Itu baik memberikan waktu buat orang siap dan analisis sendiri. Ini adalah 79 characters. Sangat penting. Kami tidak ingin ada orang yang merasa malu berada di sini karena itu bukan tujuan kami. Kami tidak ingin mengeluarkan orang dari zona nyaman mereka, apakah itu agama, spiritual, keluarga, atau apapun. Tidak ada yang perlu mengubah alamat mereka untuk apapun. Berkah di dalam manusia. Dan lebih dari sebelumnya. Seorang pria memiliki tanggung jawab untuk membuat pilihan dan keputusannya sendiri. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa masing-masing, bukan semua gereja, itulah yang di sini. Setiap orang harus bertanggung jawab pada Tuhan. Namun saat ini rinduku ingin kembali. Topik kita. Saat ini kita sedang mendiskusikan satu topik tentang Israel. Saudara, bicara tentang Israel adalah bicara dari sudut pandang kenabian. Aspek kenabian Israel ada di sana. Tak menarik pertarungan belakang depan, tak penting terlibat perang agama. Jadi mereka di sana semuanya beres. Tapi lihat, Alkitab, firman Tuhan itu menunjukkan apa arti dari waktu nubuat sebenarnya. Ide ini berlaku untuk semua orang, tanpa memandang agama atau latar belakang mereka. Tuhan memiliki rencana inklusif dan berarti bagi semua individu. Rencana ini sedang digenapi dalam kurun waktu 6.000 tahun. Tetapi ada era dinosaurus sekitar 6.000 tahun yang lalu. Periode ini mencakup sekitar 6.000 tahun. Kita tak terkait dengan rencana monyet jadi manusia. Kita memiliki diri dan martabat sebagai manusia. Kita tetap harus berhati-hati agar tidak merendahkan martabat monyet. Lihat itu. Apa pentingnya bagi kita? 6.000 tahun, itulah waktu yang diberikan untuk berkarya kreatif yang tidak akan berakhir. Karena masih ada 1 tahun lagi, 1.000 tahun yang disebut milenium. Jadi, mari kita lihat di sini di papan yang akan dipasang. Saya tidak tahu apakah, tidak tahu sampai ke awal. Bagus, ada 100 tahun di sana ditambah 100. Ayo ke sini. Alkitab berkata,
1000 tahun. Itu bukan usiaku, temanku. Aku punya hak untuk salah. Kalau begitu, pohon yang dilihat mirip masa lalu dikumpulkan dengan pentingnya dunia. Dan dalam sejarah itu Tuhan memisahkan dua aspek. To focus pada dua proyek. Satu untuk Israel. Itu bukan urusan kita. Dan yang lainnya untuk gereja. Tapi Israel ada dalam proyek tersebut. Entah benar atau salah, itu ada di proyek dan itu meramalkan sekarang untuk Israel. Dan untuk memulai sebelumnya. Pasang panel di sana tanggal lalu. Ada memanggil Israel di sini dan sekarang. Dan dalam bahasa Ibrani, Shema artinya dengar Israel. Ada beberapa tempat dalam Alkitab di mana frasa ini disebutkan dan bahwa Israel memiliki sebagai motif sentral. Dengarlah, oh Israel, karena Israel. Ya, tiap orang mendengarkan suara Tuhan, tetapi masalah, keinginan, kebutuhan. Tuhan memberi jika Israel mendengarkan suaranya. Mari kita pergi. Jadi kata Shema Israel. Momen sedang kita jalani. Apa yang telah terjadi sekarang? Mari kita kembali ke panel kedua. Anda dapat kembali ke panel kedua yang ada di depan. Jadi Israel dipanggil untuk memahami momen ini yang belum dipahami. Gereja akan datang, mari pergi. Alkitab menempatkan 3 dispensasi. Jadi dispensasi pertama 2000 tahun ada di sana dari Adam sampai Abraham. Ada, Anda tahu itu dimulai. Kemudian 2000 tahun lagi dari Abraham sampai Yesus. 2000 tahun pada masa gereja. 2000 tahun. Jadi apa yang kita katakan? Bahwa masa gereja akan segera berakhir. Itu saja. Dunia akan berakhir. Itulah masalah kita. Yesus datang untuk gereja, tetapi waktu gereja hampir habis. Dan itulah mengapa kita dipanggil. Kita mengatakan Maranatha sebagai ungkapan bagi setiap Kristen. Maranatha menunjukkan agama kami. Yesus akan datang, doakan Yesus hadir. Semua oranglah, ini wajib. Karena ada dunia yang tidak diperhatikan. Kami saat ini sedang memprosesnya. Sejauh mungkin kami kecil. Kami lakukan apa dibutuhkan untuk tugas kami. Saat ini bukan soal menekan orang agar mereka tetap berada. Harus seperti ini. Lihat di sini. Sudah kusingkapkan sekali, kan kulangi, tak usah beralih. Isunya tak hanya di tempat atau pemimpinnya, isunya ada pikiran. Jadi dunia ini rusak, tetapi itu bukan masalah bagi Israel. Mari kita pergi ke Israel. Ketika kembali ribuan tahun ke masa lalu, Anda hanya melihat kangen dalam kota abu-abu. Perjanjian lama menggunakan pohon ara untuk menggambarkan Israel. Dan gereja dalam perjanjian baru adalah tangkai anggur, penghasil anggur. Periode gereja adalah anggur Pentakosta, yang adalah Roh Kudus, yang adalah sosok Roh Kudus. Jadi periode ini akan segera berakhir. Tetapi di sisi lain ada nubuat tentang Israel. Dan ini adalah nubuat, tidak ada gunanya mengubahnya. Israel, Yesus. Pelayanan Yesus 2000 tahun yang lalu. Mengunjungi orang-orang. Dia lahir di sana. Dia adalah seorang nabi dari Nazaret di Galilea. Dia dikenal. Dan nubuatnya bunyinya seperti ini. Matius 23, 30, 37, 8. Mari kita membaca. Matius berkata, Yerusalem membunuh para nabi, melempari orang-orang yang diutus. Berapa banyak waktu engkau mengumpulkan mereka di bawah sayapmu?
Dan kamu tidak mau melihat nubuat di bawah. Lihatlah. Ini akan menjadi sepi, telah mengering. Israel putus air, lihat. Anda melihat pohon di sana, itu kering. Dan layu selama 2000 tahun. Gereja mengambil tempat Israel. Jadi apakah kamu mengerti? Sekarang, gereja pergi. Israel terus berlanjut, akan terus berlanjut, yaitu masa kesengsaraan. Pembenaran penolakan mereka terhadap Yesus didasarkan pada pernyataan imam besar. Saat Yesus meninggal, merekalah yang menanggung tanggung jawab atas kematiannya. Sejak itu mereka tak tenang lagi. Penganiayaan yang luar biasa. Nabi Yeremia yang akan saya bahas sebentar lagi mengatakan seperti ini. Dia meratap seperti ini. Mati telah tiba melalui jendela, begitu kita hancur. Mayat mereka kelak seperti sampah di jalan. Mayat-mayat adalah kotoran. Dia mengatakannya seperti ini. Tapi itulah orang-orang. Mereka belum bertobat. Tuhan bicara dengan mereka tak kita miliki. Penghakiman dan pendapat kita tidak ada nilainya. Kita harus menjaga gereja. Itu perhatian kita karena kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Lihatlah di sini. Nubuat itu terus berlanjut. Sebab hari-hari akan datang atasmu. Lukas 16:43 dan 44. Maukah kau membacanya bersamaku? Mereka akan datang ke atasmu ketika musuhmu akan mengelilingi diri mereka dengan parit. Mereka akan mengepungmu. Mereka akan berdiri di setiap sisi dan menggulingkanmu. Anak-anakmu di dalammu tak akan dibiarkan tinggal. Batu demi batu yang tidak akan dirobohkan. Pada tahun 70, Titus masuk dan menghancurkan semuanya. Orang pergi, pohon ara kering, kenabian. Perhatian kami adalah bahwa fakta-fakta dan kejadian ini adalah nubuat. Penting bagi gereja untuk menjalankan fungsi nubuatan. Jika gereja tidak lagi melakukannya, maka misi gereja akan gagal. Ada berbagai cara untuk nubuat. Namun kami akan langsung menyampaikan intinya karena fakta-faktanya sangat jelas. Namun ada satu nubuat lagi. Dalam Matius 24, 32 dan 33. Siapa yang meramalkan hal yang sama? Yesus. Haruskah kita membacanya? Kapan? Setelah daun kau tahu? Tidak. Jadi, apa terjadi pada Israel? Ia mendapatkan satu tanah, kehilangan yang lainnya. Israel membentuk negara. Itu masalah kenabian. Bagi kita itu bukan masalah. Tidak ada hubungan dengan itu. Kami sangat buruk dalam mengurus Brasil di sini karena ada seorang jenderal yang bisa menangkap saya. Dan gubernur juga. Tapi lihat saudara-saudaraku, kita harus mengerti bahwa keprihatinan kita semua mendengarkan. Sudah, kita siap perhatikan baik-baik sekarang. Kamu baik? Persiapkan dirimu untuk bertemu dengan penciptamu. Itu saja. Kamu tak perlu menyiapkan diri bersama kelompok banyak. Lihatlah sekarang Israel. Tidak tahu itu. Aku akan sampaikan ke Israel sekarang. Dengar Israel. Hasil dari nazisme. Antisemitisme semua melawan mereka. Imam besar berbicara tentang pengorbanan Yesus YJ, memberi darahnya KPD kita dan anak-anak kita. Gereja tak mampu melakukannya. Gereja dipegang Israel. Dan hasilnya ada di sana. Jadi kita akan mengerti apa yang harus dibuat sejernih kristal. Secara alami kita akan berhenti. Ini aspek ini. Kita kembali ke aspek. Semoga saudara-saudara tak capek. Jika ya nanti bisa kasih minum.
Dunia sedang dalam krisis yang semua orang tahu. Kita tak perlu mengatakan lagi, karena dunia selalu berada dalam krisis. Tapi hari ini kita memiliki krisis yang berbeda. Peningkatan populasi, pengabaian terhadap realitas, jadi ada pembalikan nilai. Tidak ada yang mengerti mengapa. Tapi kita juga menyadari bahwa ada seperti awan hitam. Sebuah hal yang salah jadi benar dan yang benar jadi salah. Akibatnya ada awan hitam. Dan keintinya bahwa lembaga-lembaga bertindak secara emosional. Kami mengatakan hal ini dan memang orang-orang di seluruh dunia memahaminya sama. Ini adalah kenabian tak dapat berubah. Tidak akan ada yang berhenti di tengah jalan. Anda harus berubah dan pasti akan berubah. Tidak ada hal seperti itu. Tanggung jawabnya tetap pribadi. Semua orang akan pergi dari sini dan mereka akan bertanggung jawab jika mau. Teman-teman, tidak. Aku baik-baik saja. Itu masalahnya. Kita harus katakan beberapa hal penting hari ini. Apakah Anda ingin melihat Nabi Habakuk, salah satu nabi kecil di Perjanjian Lama, bersama dengan Hagai, Zakaria, Maleakhi, Nahum, dan Zefanya? Mereka semua dikenal sebagai nabi-nabi kecil. Di sisi lain, Yeremia, Yesaya, dan Yehezkiel dianggap sebagai nabi besar, bukan karena mereka lebih tinggi statusnya, tetapi karena banyaknya yang mereka tulis. Semua nabi kecil tampak. Mereka semua datang 500 tahun sebelum Kristus. Mereka semua bernubuat tentang gereja di akhir zaman. Mengapa? Karena roh nubuat bekerja di dalam Israel, tetapi itu tidak berhasil. Jadi roh dari Tuhan bertindak untuk menubuatkan gereja. Jadi agar tidak berada dalam situasi yang dialami Israel terlihat. Jadi semua perawatan para nabi. Kemudian Anda akan melihat semua nubuat dari para nabi kecil yang berkaitan dengan gereja akhir zaman. Kau mau lihat? Aku hanya akan mengutip Habakuk di sini. Ayo. Anda dapat menulis di papan tulis Habakuk. Saya tuliskan 3 aspek yang jelas di masa ini. Jadi di sini ada gagalnya pemimpin ketika mereka bangkrut. Anda lupa, pemerintah, wali kota, gubernur, wali kota, anggota kongres, presiden, lupakan saja. Karena kegagalan. Bukan hanya dia, sistemlah yang membuatnya gagal. Tidak ada jalan lain karena sistem menjalankan kontrol mutlak. Jika tidak, nggak akan seru. Jadi kegagalan dari para pemimpin. Bisakah Anda baca Habakuk 14? Ayo. Kegagalan para pemimpin. Habakuk 1:14. Masukkan itu. Oh ya, maaf. Terima kasih Tuhan. Ini adalah dunia saat ini seperti ikan. Tidak ada yang mengatur tanpa penerima pemerintah. Tidak ada yang bersedia. Pemerintah melakukan segalanya. Tapi tidak berguna, tidak mungkin, tidak ada sistem menyenangkan manusia, tidak ada gunanya. Kamu akan dirasakan oleh kami di Desember. Kami berdoa kepada pihak berwenang, mereka bertanggung jawab. Sebagian kecil sedih, tapi yang lain tidak. Mengurus hari ini amat sulit. Pada tali, berada di tali yang ketat di sirkus. Anda harus menghormati mereka agar hidup bisa bertahan. Seperti yang mereka lakukan di masa lalu. Saya tidak tahu. Saya suka menonton jungkir balik. Ayolah, ayo pergi. Kekerasan tanpa bantuan, tolong kirimkan pesan. Kekerasan tanpa bantuan. Ayo ikut aku. Apa yang dikatakan Nabi sampai kapan, Pak? Aku akan berteriak. Pemerintah
Pemerintah telah menempatkan ribuan profesional di jalanan. Silakan gubernur. Aku akan menjadi tamu. Kekerasan akan terus berlanjut. Jadi aku butuh bantuan. Tidak, itu bukan bantuan. Sama sekali tidak mungkin. Ambil. Lihatlah, bantuan adalah dari Tuhan. Bukan berarti kau bisa melakukannya tanpa polisi. Tidak, itu lebih ekonomis. Tapi kau harus. Jadi lihat di sini. Hal ketiga, rumah dalam kesusahan. Apa yang dikatakan Nabi tentang rumah dalam kesusahan? Aku punya teman. Aku punya teman yang katanya dia empati gereja DST. Dan ada sebuah gereja di Amerika yang mempertanyakan cara hidup yang demikian. Dia menjawab bahwa ini adalah neraka. Lihat itu. Aku pergi pagi ini, semuanya baik-baik. Ketika sampai sore mereka berkumpul berempat. Aku merasa seperti tidur di bawah jembatan. Dia menanyakan, kau mencari surga dalam agama? Dan ini kau temukan, saudaraku. Rumah sulit, tak hanya mereka yang punya 4. Hanya 1. Dan kita akan melihat, orang-orang merasa sulit untuk berkomunikasi. Itu adalah masalah. Kenapa? Cinta bisa dingin ketika pengkhianatan terjadi. Kagumkah? Aku tidak mendengarnya. Saya pikir itu karena bom itu. Berhenti dan katakan ini. Dunia akan dibawa. Bahkan awan gelap yang sudah kita bicarakan. Kita hidup krisis. Jadi, semua jenis krisis, semua jenis. Kami memiliki laporan surat kabar gubernur. Khawatir tentang banjir. Apa yang akan terjadi? Suhu seperti ini, kita lakukan apa? Aku ingin tahu dia lakukan apa. Baiklah, apa yang kau lakukan di sana? Karena itu tidak mudah. Tapi lihat di sini. Ini adalah krisis kelaparan, haus. Semua ini sudah disebutkan. Tapi krisis terbesar adalah jiwa. Kau tahu kenapa? Karena jiwa tidak memiliki obat. Yang mencoba bergabung dengan orang lain tapi gagal. Dan krisis jiwa adalah manusia dengan Tuhan, atau dia mengambil waktu istirahat untuk jiwa. Kata pemazmur, jiwa haus akan Allah yang hidup. Itu adalah Allah hidup, tidak sesuai keinginan kita, tapi Tuhan kita. Jadi jiwa, Anda tahu mengapa? Karena jiwa itu abadi. Mengerti? Jadi hanya memakan hal-hal keabadian. Ini sangat penting dan inilah alasannya. Untuk gereja dan kekristenan bergerak dalam arti kenabian, setiap orang boleh beribadah sesuai dengan keinginannya. Jangan mengatur jika ini adalah masalah setiap individu. Sebuah contoh, katakanlah dalam kehidupan orang lain, gereja harus stop pembawa wahyu. Itu tak mungkin. Apa itu kenabian? Itu datang dari kekekalan, tidak lewat manusia. Saya akan melihat sekarang ini sedikit lebih lama. Saya akan meringkas karena waktu kita. Hal ini di sini selalu berdetak. Ayo, tenanglah. Aku bahkan tidak melihat, tapi aku sudah tahu dia meringis di sana. Tapi dia ada di sini. Jadi ada krisis. Kekristenan terjebak di tengah-tengah filsafat, teologi. Tidak apa. Pikir apa filsafat dosa? Tidak, filsafat menyenangkan. Filsafat adalah hal yang diperlukan. Manusia dengan alasannya, jika dia seorang filsuf, dia berfungsi dengan baik. Filsuf adalah waktu. Dan lainnya, dia berpikir satu hal, yang lain berpikir yang lain. Tak satu pun dari mereka kecuali yang besar diterima yang lain. Aristoteles berpikir satu cara, Plato lain, Sokrates lain.
mengerti. Jadi filsafat sebagai pengajaran, pengetahuan itu seru. Tapi itu tidak membawa manusia ke keabadian. Itu memfosil manusia karena bertanya, apakah buruk? Tidak, akal baik, manusiawi. Tetapi apa yang datang dari Allah tidak melewati akal manusia. Ada sebuah kata yang disebut kominusi, di mana semua indera Anda, mereka melewatinya, mereka diambil. Atau ke otak menjadi arus listrik. Dan di sana, semuanya bekerja. Dan dari sana, Anda mendapatkan jawaban dari akal. Dan itulah sebabnya, manusia sulit dipercaya. Tidak bisa. Jadi, Injil, ketika Anda berbicara tentang Injil, Anda berbicara secara umum. Ada yang bilang itu Injil. Tidak, Injil dasarnya pengetahuan tentang agama Kristen dari gereja awal, doktrinnya. Dari para rasul, itu saja Injil. Jadi manusia tidak bisa tunduk pada ide orang lain. Filsafat berperan dalam gereja di semua zaman dan mengalami perubahan. Maknanya, jadi hari ini Anda memiliki filosofi, katakanlah, kekaisaran. Ada sebuah filosofi. Filosofi kekaisaran adalah satu. Kemudian datang feodal. Kemudian humanis. Kemudian masing-masing sosialis. Kemudian semua ini para teolog diserap dan itu saja. Mengapa filsafat dan teologi berasal dari yang sudah diketahui? Yang sudah diketahui. Ini seperti sains, ilmu pengetahuan. Tuhan tidak membuat sesuatu tersembunyi. Filosofi bagus, Anda membaca, suka, bagus. Tetapi melakukannya tak jamin abadi. Anda membutuhkan akal sehat Anda yang berhasil. Tapi kata-kata tak penting bagi hidup kekalmu. Mengapa? Karena Injil melampaui. Injil tunjukkan ada kehidupan Allah kasihi manusia begitu. Karena Tuhan cinta begitu. Berkat Ia, setiap yang percaya takkan binasa, melainkan hidup kekal. Dan inilah pilihannya. Itu pilihan. Sekarang putus, bahkan Anda, para filsuf sendiri memahami hal ini. Kant misalnya mengatakan bahwa iman adalah teoritis. Itu hanya teori. Dia seorang rasionalis, hadir di sini, look. Iman adalah aku tak sadar lagi. Mengerti? Setiap orang punya keputusan sendiri, definisi. Descartes, dia datang setelah reformasi agama. Dan ia agak khawatir tentang skolastisisme abad pertengahan. Bersama dengan agama, skolastisisme abad pertengahan memainkan peran utama dalam proses reformasi agama di abad ke-16. Jika benar, jika salah, itu adalah agama Kristen. Itu saja. Cedai. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Descartes katanya, oh, apa yang sangat Anda khawatirkan? Skolastik abad pertengahan sangat prihatin dengan metafisika karena mereka memahami bahwa metafisika adalah sebuah addendum pada prinsip filosofis bahwa manusia akan masuk surga. Metafisika tidak memiliki hal semacam itu. Metafisika adalah fenomena. Mereka perlu dikenali misalnya bentuk autosugesti metafisik. Oh, Anda sembuh, Anda disembuhkan oleh autosugesti metafisik. Jadi itu bukan operasi Roh Kudus. Beranikan diri, akan ada itu. Jadi kita mengerti bahwa semua ini terjadi. Dan ini terus terjadi. Dan ya, dianut yang disebut iman ideologis.
keyakinan ideologis. Jadi itu tergantung pada ideologi. Ideologi misalnya dari Kant. Nietzsche punya ideologi beda. Ideologi yang besar terlihat di sini, ideologi yang besar. Para teolog setelah reformasi agama. Anda akan membaca Scholz, Bultmann, Brenner, Kierkegaard. Anda akan melihat, tidak perlu dikatakan. Ini adalah filsafat. Kemudian teolog yang belajar filsafat Kant. Dan Nietzsche, kau tahu apa yang dia tulis? Tuhan sudah mati. Kenapa begitu? Karena alasannya adalah dalam iman akal. Dan ia bilang begini, orang lain bilang gini, akal dalam iman adalah akal tanpa iman. Alasan dalam iman adalah semua alasan tanpa iman. Lihatlah di sini. Mengapa? Iman adalah anugerah Tuhan, tak pergi lama. Kutunjukkan di sini untuk orang terkasih yang menonton. Sesuatu yang menunjukkan bahwa transendensi ini tidak ada dalam teologi maupun filsafat. Mari dari sini saja. Anda ingin tahu apakah iman Anda benar? Pergilah ke asal-usulnya. Mari kita pergi ke asal-usul iman, bukan? Banyak orang datang dan berkata, seperti ini, tetapi juga pikir seperti ini. Itu benar, lihat di sini. Ada iman. Bukan penciptaan. Iman ini berasal dari karya penciptaan. Alkitab akan mengatakan seperti ini. Pada mulanya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Jadi, karya penciptaan memiliki awal dan akhir. Permulaan karya penciptaan bersifat relatif. Karena segala hal berkaitan dengan manusia adalah relatif. Ini bukan prinsip absolut yang akan Anda lihat nanti. Jadi dalam pekerjaan kreatif, kata untuk menunjukkan dasarnya. Alkitab dibagi dalam bahasa Ibrani, Perjanjian Lama, dan bahasa Yunani, Perjanjian Baru. Jadi Anda akan lihat dalam Perjanjian Lama, prinsip untuk segalanya, iman dan semua yang diciptakan. Itu ada di sana. Kata itu adalah reshet. Reshet. Jadi itu adalah awal yang akan berakhir. Reshet adalah kata yang mendefinisikan. Karya kreatif tahu saat dan laju. Lebar, tinggi, kedalaman, dan waktu adalah reshet. Hanya waktu yang diukur. Dan mengapa tidak definitif? Mengapa tidak mutlak? Karena manusia makhluk fana, iman tidak berdasar pada konsepsi manusia. Iman, kata Alkitab, anugerah dari Allah. Iman tanpa tindakan. Iman timbul dari perbuatan. Gubernur di surga. Para wali kota yang hadir di sini, Pasolino dan lainnya. Dan semua pekerjaan yang telah mereka lakukan. Ini bukan karena perbuatan. Dikatakan demikian dan bukan untuk disombongkan. Karena jika Anda kaya, Anda memberi uang, Anda masuk surga, Anda miskin. Anda tidak punya uang kan, jadi bukan karena perbuatan. Iman adalah hadiah dari Tuhan, itu gratis. Aku tak layak mendapatkannya. Suatu saat Paulus dalam perjalanan ke Damsyik untuk menganiaya gereja. Dia orang jahat. Dia memiliki agamanya, aku akan membunuhnya. Di jalan menuju Damaskus, dia mengalami pertemuan dengan sebuah wahyu. Yesus adalah wahyu, dia bukan berhala. Jadi dia harus mengungkapkan dirinya pada Anda. Ia dapat menyatakan diri di sini siapapun. Mengapa? Karena dia mencintai pria.
Dia mengekspresikan dirinya. Orang mengubah semuanya. Yesus mati di kayu salib dan darahnya ditumpahkan. Darah biologis itu masih ada di tanah. Mencurahkan rohnya. Tidak ada tubuh tanpa darah. Jadi gereja adalah tubuh Kristus. Ketika darah Yesus, ketika Roh Kudus ada di dalamnya, apa fungsi darah di dalam tubuh? Ia membersihkan. Itu tugas Roh Kudus. Gereja harus ada hubungan dengan yang kenabian, dengan apa yang berasal dari Roh Kudus. Kita bergantung padanya. Baiklah, ayo pergi. Saya sedang berbicara tentang pekerjaan kreatif. Dalam proses cipta, tujuan ada pada segala sesuatu. Itu menguatkan, itu mencipta, itu oke. Dan manusia diukur, berkarya, menguatkan keyakinan. Tidak, iman saya adalah dalam kacamata ini di sini. Keyakinan lain pada hal lain, pada bunga kecil di mana setiap orang memilih apa yang mereka inginkan. Manusia bebas pilihan hidup. Asal mula iman yang tepat. Tahu di mana? Ini. Tugas penebusan Tuhan Yesus adalah untuk menebus manusia dari kekekalan. Jadi, iman ini memiliki nama lain. Hal ini tidak resyid. Dari Ibrani. Ini adalah arti Yunani. Yang menyangkut. Yang hubungan antara manusia dan Tuhan. Kemudian Anda masuk ke ayat pertama Injil Yohanes. Pada mulanya adalah firman. Firman itu sudah ada. Sebelum segala sesuatu ada. Jadi iman ini harus datang dari sana. Benarkah itu? Apa pengertian iman? Apakah filsafat muncul dari iman? Apakah teologi lahir dari itu? Saya teolog, tidak ada masalah. Definisikan apa Tuhan di sini. Tuhan berwujud roh, memiliki kepintaran, keadilan, kekuatan, kesucian, kasih, belas, dan anugerah. Jika setuju, angkat tangan. Angkat tanganmu bisa turunkan. Yang salah. Roh Tuhan telah melihat hidup Anda dan Dia akan datang. Dan itulah mengapa firman Tuhan berkata seperti ini, anakku. Beri hati kamu. Dia tidak perlu yang lebih. Dia tak butuh uang. Dia tidak butuh apa. Saudara-saudari terkasih di Brazil dan dunia yang mendengarkan kita. Kekristenan harus berubah. Pada saat ini ia paling baik Anda mencoba pengalaman. Tidak masalah. Jalani dan katakan yang tulus. Ingat, pengalaman memang sangat dibutuhkan. Sekarang saya akan berhenti. Nabi Yeremia, dia melihat situasi orang-orang pada waktu itu. Saat itu adalah masa pemerintahan Nebukadnezar dan ada banyak penganiayaan. Kota-kota dihancurkan dan dia mengatakan seperti ini. Para orang-orang dihancurkan. Suara tangisan, itulah yang dia lihat di kota. Kota Oderheim, kehancuran dan kehancuran besar. Moab hancur. Bocah-bocahnya menangis, meratap, dan tangisan mereka terdengar. Karena dengan naiknya pertempuran, mereka akan pergi. Dengan terus menangis. Membanjiri musuh-musuh. Teriakan kigorongan. Moab telah menyerah. Kamu harus pergi. Kemudian Nabi berkata, melarikan diri, selamatkanlah nyawamu. Anda akan menjadi kurma di padang pasir. Hai teman, aku juga bawa. Hanya ada 2 kata, bacalah. Ini dalam bahasa Ibrani. Saya hanya paham sedikit bahasa Ibrani. Jadi, yang satu ini adalah tanah. Tanah adalah kitab suci dalam bahasa Ibrani dan Portugis. Saat membuka Alkitab bahasa Portugis, kata yang berasal dari kurma, Anda akan menemukan tamariska. Pohon kurma ada di sana, ada di atas sana. Jadi itu adalah tanaman yang membuka cabangnya, ia tumbuh. Up.
itu tidak memberikan cabang. Dan satu hal lagi, ia memiliki rahasia. Tidak ada yang tahu mengapa kurma bertahan di padang pasir. Karena ia tidak memiliki air. Tapi semakin kering itu, semakin banyak tumbuh, cabang-cabangnya terbuka. Demikianlah kata orang benar. Tidak ada yang benar, ini adalah yang dibenarkan. Kita tumbuh layaknya palem, ia menanjak. Semakin cahaya matahari pelah, adalah kebenaran Tuhan. Dalam hidupmu, Dia mengampuni dan memberkati. Semakin banyak cahayanya, semakin banyak cabang-cabang yang terbuka menuju kekekalan. Dan ada sesuatu yang menarik tentang hal itu. Ia menghasilkan buah. Dan buah kurma di luar sana di padang pasir. Pengembara yang melalui jalan yang panjang di masa lalu. Makanan ada di sana. Dia ke bawah pohon kurma. Sana dia beristirahat. Itu adalah buah yang jatuh dari pohon. Manis karena panas. Itu ada di sana di tanah. Mengerti? Jadi dia memakannya. Dan ada pepatah. Dan itu buah dari pohon kurma. Warga itu dapat berjalan selama 3 hari. Dengan kata lain, kematian dan kebangkitan. Pohon kurma adalah lambang Tuhan Yesus. Itu adalah simbol hidupmu. Hidupmu, larilah. Dunia terbelit masalah. Menyampaikan pendapat pun tak mudah. Melarikan diri. Kabur ke padang pasir bertemu Tuhan. Lihat ini. Kamu tidak pergi ke padang gurun. Jangan di sini lihat bulu. Dalam angin Anda tidak datang ke sini untuk melihat gerakan. Anda datang ke sini untuk melihat orang-orang berpakaian kerajaan. Semuanya rapi. Datang lihat orang menangis di padang gurun. Persiapkanlah jalan Tuhan. Luruskanlah jalanmu. Aku bilang lemah, aku kuat. Disitulah letak rahasia jalan ini. Beberapa melihatnya di sana. Dan kita akan pergi sekarang. Beberapa teks. Kau harus pergi kan? Jadilah tamuku, lihat di sini. Kekristenan harus lebih meyakinkan. Ini tidak meyakinkan siapapun. Kurang bicara. Dan lebih banyak pengalaman pribadi dengan Tuhan. Saat ini adalah perlindunganmu. Tidak ada yang akan berubah. Anda tidak akan mengubah dunia lagi. Maka tidak ada yang bisa menahan. Dan Tuhan berbicara tentang gerejanya. Diberikan kepadanya untuk mengenakan lenan halus, murni dan cerah. 19 Wahyu 8 untuk lenan halus. Ini adalah kebenaran para kudus. Artinya tidak berarti Anda benar. Ini mengakui kuasamu. Alasan itu kita hanya iman yang menyelamatkan. Dapat damai dengan Allah melalui Yesus. Kita dibenarkan karena ini. Jadi Anda dapat kembali. Key slide. Sebelumnya, baiklah, ketika Anda membaca Wahyu 17:4, Wahyu penuh dengan angka. Beberapa di antaranya aneh kan? Aku akan membacanya di sini. Anda akan melihat gambar di sana. Gambarnya ada di sana. Gambarnya ada di sana. Nomor 4, maksudku, Wahyu 17:4 berbicara tentang gereja. Perempuan di sini bukanlah pengantin atau istri, melainkan gereja yang tidak setia. Dalam pergumulan ini, ada gereja setia dan gereja yang tidak setia. Apakah kita termasuk gereja setia? Ada. Satu di satu sisi dan satu di sisi lain. Tetapi bagi gereja yang setia, dia berpakaian, dia sudah siap. Yang tidak setia, dia menunggangi kekuatan yang bukan dari Roh Kudus. Lihat itu. Wahyu 17:4. Mari bacakan bersama saya. Ada yang membahas wanita ini? Waktunya berhenti. Ini air. Di sana bersamaku. Dan wanita itu berpakaian ungu tak tahu malu, dihiasi dengan emas. Dikasih orang minum air saat berbicara.
Tapi lihat, itulah wanita yang tidak menyenangkan Tuhan. Mereka dianggap cukup baik terlihat di sana. Ada 10 tanduk di panel 4, lihat sosoknya. Sosok bergaya tapi kemudian dia berbicara tentang banyak hal yang baik, ya. Tampilkan gambar seperti itu. Jangan khawatir, kiamat punya cara sendiri untuk berbicara tegas. Apa yang kita pahami adalah bahwa kita tidak akan tinggal dan memahami bahwa semuanya baik-baik saja. Di atas, binatang buas. Anda tahu gereja harus hidup di bawah pemerintahan Roh Kudus. Tapi ia dapat memilih sesuatu yang lain. Bukan gereja siapapun. Dan dia, wanita yang tidak setia ini, telah dihakimi, sedang dihakimi, akan dihakimi. Dia menunggang binatang buas 7 kepala dan 10 tanduk melambangkan kekuatan. Gereja tidak berasal dari manusia. Kekuatan manusia perlu. Politik itu perlu. Semuanya diperlukan. Filsafat diperlukan. Tapi gereja itu harus berpakaian. Dengan binatang lain menarik perhatian. Apalagi dia punya piala emas. Kamu lihat sendiri, itu sebuah pertanda. Siapapun yang melihatnya dari bawah akan menganggapnya indah. Tapi jika lihat dari atas ke bawah, dia punya kotor di sini. Wanita berpenampilan serupa. Anak emas. Penuh dengan kekejian, kenajisan, pelacurannya. Dan dia disebut pelacur besar. Gereja tak setia ini tahu mengapa saja tak lagi cinta pada Yesus. Mereka mengidolakan binatang. Apa kalian mengerti atau elemen-elemennya? Tapi bukan itu yang kita minati sekarang. Itulah kata melarikan diri. Untuk menyelamatkan hidup kita. Sama seperti Tamaris di padang pasir. Teks terakhir yang dibaca semua orang, janji Tuhan kepada setiap orang di sini dan kepada kita semua. Mari kita pergi dengan saya. Ini untuk kita, semua orang di sini dan yang mendengarkan kita. Akankah kita kembali? Akankah kita kembali? Akankah kita bersama setelah ini? Terdengar hal-hal apa di langit? Harus dilakukan. Saya tidak. Milik Tuhan Allah kita. Adalah ayat yang lain. Bersukacitalah dan muliakan Dia. Karena perkawinan anak domba akan datang dan istrinya telah mempersiapkan diri. Gereja tidak akan bersiap-siap. Gereja harus siap. Dan itulah manfaat yang besar. Undang semua orang untuk berdiri sekarang. Dan aku akan menaruh sebuah ayat di sini bahwa keputusan bagi kita, Anda akan datang kepada kami. Keputusan Anda melarikan diri keluar dari kekacauan yang sedang terjadi. Ya, ini akan terus berlanjut. Kabur, menyelamatkan hidup Anda. Dan jadilah seperti pohon kurma di padang pasir. Kau hasilkan buah untuk para musafir yang lelah. Yesus katakan, datang ini aku dari diri sendiri. Mereka yang letih lesu karena terengah-engah, aku akan legakanmu. Dan kamu akan menemukan beristirahat untuk jiwamu. Tapi kata terakhir dari Wahyu ada di sini. 19 dan 1. Dan kemudian ada 19:7. Dia menyirami hegemoni. Mari kita bersukacita. Dan marilah kita memuliakan pernikahan kekuasaan. Akhirnya teks yang terakhir. Kami akan membaca. Hanya mereka yang setuju. Baiklah mereka yang tidak merasa bebas. Saya ingin mengatakan kata khusus di sini. Hari ini kita memiliki dunia yang membutuhkan pers. Ini kehidupan luar biasa meskipun bukan pers. Orang butuh hidup dari kita. Kita bantu semuanya. Orang-orang berjuang pagi, siang, dan malam. Pemerintah ada di sana. Mereka bukan politisi, melainkan berdedikasi untuk rakyat
Dan kita harus menyadari hal itu. Dan melanjutkan perjalanan kita ke sana untuk mereka. Pahamilah bahwa mereka membutuhkan berkat ini. Apa itu? Ayat 10 Roma tidak ada. Apa di bawah? Tak bisa lihat. Ada di belakangku. Aku ingin di sini. Di sini. Lihatlah. Ada berkat dari Tuhan. Bagi mereka yang percaya pada Yesus. Baptisan dengan Roh Kudus. Kau bisa dibaptis tanpa aku. Kau bisa tidur malam ini dan Roh Kudus bisa mengunjungimu. Besok di tempat kerja, Anda akan merasakan sesuatu yang berbeda. Hati yang hangat. Pilihan sesuatu yang tidak kau mengerti. Yo adalah kunjungan Tuhan. Kemudian Anda mengerti bahwa Tuhan tidak ingin tahu siapa Anda. Jika Anda cantik, jika Anda jelek, jika Anda berdosa, Dia ingin tahu. Agama memiliki banyak aspek seperti itu, agar baik, cantik, dan rapi. Jika Roh Kudus mengunjungi hatimu, saatnya pergi denganku. Mereka yang mengerti hal ini di sini. Roma 10:8, tapi apa yang dikatakannya? Tuturlah mengandung pikiran di mulut dan hati. Ini adalah firman iman yang kami beritakan. Jika Anda mengaku Tuhan Yesus dan percaya bahwa Allah sudah membangkitkan orang mati, Anda akan diselamatkan. Puji Tuhan.